Halo, jumpa lagi dengan Kak Agus di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan mengajak kalian untuk latihan soal, ya, menjawab beberapa soal-soal yang berkaitan dengan penerapan turunan fungsi trigonometri. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Ya. Oke, di soal yang pertama ini kita diberikan soal yaitu jika fx dan f double aksen x ini turunan pertama, ini turunan kedua, masing-masing adalah turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi fx yaitu cos x. Maka nilai dari fx tambah f aksen x tambah f double aksen x untuk x-nya sama dengan pi itu adalah berapa? Oke, kita jawab saja. Kita jawab. Oke, nah untuk menjawab berarti di sini yang harus kita cari pertama adalah turunan pertamanya, ya. Di sini kan fx-nya sebentar. Oke. Fx itu sama dengan cos x. Cos x. Berarti f aksen x-nya, ya. Turunan cos adalah min sin x, ya, min sin x. Kemudian turunan keduanya, kita cari turunan keduanya, berarti f double aksen x-nya itu adalah turunan sin berarti cos, tapi tanda negatifnya sama, berarti min cos x. Nah, gitu ya, min cos x. Nah, sudah kita punya turunan pertama dan turunan kedua, sekarang kita tinggal substitusikan ke sini, ya. Jadi katakanlah misalkan fungsi ini, ya, fungsi ini kakak beri nama misalkan adalah ini fungsi keseluruhan ini, ya, operasi keseluruhan ini misalkan kakak katakan dia sebagai gx, ya, berarti gx-nya ini akan sama dengan ini fx berarti ini cos x. Cos x. Kemudian ditambah turunan pertamanya adalah min sin x. Min sin x. Kemudian ditambah dengan turunan keduanya min cos x. Min cos x. Sudah? Nah, sekarang kita tinggal operasikan. Ini kalau kita cermati, ya. Oke, nah ini cos x dan min cos x. Nah, ini kan kalau kita jumlahkan ini jadinya 0, ya. Ini kan jadi 0, ya. Ini jadi 0. Ini kalau kita tambahkan nanti dapatnya ini 0. Ya. Jadi tersisa cuman ini aja. Berarti gx itu akan sama dengan min sin x. Nah, yang diminta adalah x-nya sama dengan pi. Nah, sekarang berarti kita cari g pi. Berarti negatif sin pi. Pi itu adalah 180 derajat, ya, 180 derajat. Berarti sin 180 derajat itu sama dengan 0. Jadi negatif sin pi itu sama dengan 0. Nah, sudah. Jadi jawabannya ini adalah yang C. Ya, yang C. Oke. Sip. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, di soal yang nomor 2 ini titik stasioner dari fungsi fx sama dengan 2 sin 2x min pi per 2 untuk x-nya itu dari 0 sampai pi adalah, nah, jadi untuk yang ini kita diminta untuk mencari titik stasionernya, ya. Nah, untuk mencari titik stasioner yang kita perlukan adalah turunan pertama f aksen x, ya, dimana f aksen x-nya ini sama dengan 0. Nah, jadi kita mencari nilai x yang menyebabkan nanti turunan pertamanya ini bernilai 0.
ya, itu adalah titik stasioner. Di mana di sini kita diminta mencari rentangan dari nilai X-nya itu adalah dari 0 sampai pi. Ya, dari 0 sampai pi. Oke. Jadi yang harus kita cari pertama adalah turunan dari ini, fx. Ya, turunan dari fx. Nah, kita cari dulu turunannya. Masih ingat caranya? Nah, caranya adalah ini, kita turunkan dulu bentuk sinnya. Ya, jadi kita bisa gunakan aturan rantai di mana bentuk ini dia terdiri dari bentuk sin, ya, bentuk sin. Nah, dan bentuk yang ini, ya, bentuk keduanya 2x min pi, gitu ya. Jadi kita turunkan dulu sinnya, ya. F aksen x itu akan sama dengan, oke, kita turunkan dulu sinnya. Turunan sin adalah cos, jadi kita tulis cos. Dua ini tetap. Nah, duanya tetap 2 kali cos. Nah, ini kita tulis ulang 2x min pi per 2. Nah, gitu dia ya. Nah, lalu kemudian kita turunkan yang ada ini, dalamnya ini 2x min pi per 2 ya. Oke, min pi per 2. Turunan dari 2x min pi per 2 itu adalah sama dengan 2. Ya, karena kita turunkannya terhadap variabel x. Jadi pi per 2 ini kita anggap konstanta. Jadi dia diturunkan menjadi 0. Jadi 2x turunkan jadi 2. Nah, dapatlah ini dia. Nah, kemudian ini 2 dan 2 ini bisa kita operasikan. Jadi turunan dari fx atau f aksen x-nya adalah 4 cos 2x min pi per 2. Nah, itu dia ya. Nah, ini hasil turunannya. Jadi f aksen x-nya. Itu ya. Nah, sekarang kita mencari titik stasionernya. Di sini kan f aksen x-nya sama dengan 0, berarti ini yang sama dengan 0. Oke, kakak akan lanjutkan di bawah sini. Jadi di sini kita dapatkan 4 cos, gitu ya, 2x min pi per 2 itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari cos yang bernilai 0, cos berapa? Kita cari saja yang di kuadran pertama. Ya, atau bisa juga ini kita operasikan dulu. Kalau 4 ini, jadi 4 kali cos 2x min pi per 2 sama dengan 0, berarti kemungkinannya adalah yang ini yang menghasilkan 0 ya. Yang ini yang menghasilkan 0, yaitu cos 2x min pi per 2 ini yang menyebabkan dia 0. Jadi 4 ini bisa kita abaikan. Jadi kita tulis cos 2x min pi per 2, gitu ya, sama dengan, nah, kita cari cos yang bernilai 0 di kuadran pertama, yaitu adalah sama dengan cos 90 derajat ya, atau bisa kakak tulis di sini cos pi per 2, gitu ya. Mana pi per 2 ini juga sama artinya dengan 90 derajat. Nah, dari sini kita abaikan cosnya, kita ambil bentuknya ini. Jadi 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2, gitu ya. Nah, dari bentuk ini ya, karena dia cos dia akan bernilai positif atau dia akan sama jika dia berada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Ya, kuadran pertama dan kuadran keempat. Jadi bentuk ini ya, bentuk ini untuk mencari x-nya kita bisa lakukan dengan dua cara ya untuk mencari x-nya, dua interval ya dia ya. Jadi yang pertama itu adalah bentuk 2x min pi per 2 sama dengan pi per 2 tambah k kali 360 derajat, atau kakak pakai di sini 2pi gitu ya. Dan satu lagi adalah ini untuk yang di kuadran pertama ya. Yang pertama ini dia posisinya berada di kuadran pertama.
X-nya. Dan yang posisi yang kedua itu adalah 2X min Pi per 2 itu sama dengan negatif Pi per 2 tambah K kali 2Pi. Nah ini ya. Jadi ini untuk yang di kuadran pertama, dan ini untuk yang di kuadran keempat. Karena cos bentuk ini bernilai positif ya pada kuadran pertama dan kuadran keempat. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, kita jalankan nilai dari K-nya. Oke. Bentuk yang pertama dulu. Untuk 2X min Pi per 2 sama dengan Pi per 2 tambah K kali 2Pi. Nah, untuk K sama dengan 0 gitu ya. Nah, fokus kita ke sini. Kita mencari X-nya dari 0 sampai Pi. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan nanti X-nya lebih dari interval ini atau kurang dari interval ini, berarti dia tidak memenuhi ya. Oke, untuk K-nya 0 berarti X-nya ini atau kita sederhanakan dulu di sini ya. Sebentar. Oke, kita sederhanakan dulu bentuk ini supaya menjadi X begitu. Berarti di sini 2X, di sini pindah ruaskan ke sini. Berarti Pi per 2 tambah Pi per 2 tambah K kali 2Pi. Ya. Ini setengah ditambahkan jadi 1 ya. Jadi Pi ya. Jadi 2X sama dengan Pi tambah K kali 2Pi. Berarti X-nya ini kita bagi 2 semua. Pi per 2 tambah K kali Pi. Nah, gitu dia ya. Oke. Nah, setelah ini baru kita jalankan K-nya. Untuk K sama dengan 0. Oke. K yang ini ya maksudnya ya. Yang ini kita ganti dengan 0. Ini kita ganti dengan 0. Maka kita dapatkan X-nya adalah Pi per 2. Tuh, ya, Pi per 2. Kemudian untuk K-nya 1, ya, kalau kita gunakan K-nya 1, maka di sini kan sudah terlihat bahwa melebihi dari batas Pi-nya ini, ya. Karena kalau di sini 1 berarti Pi tambah Pi per 2, nah, sudah melebihi dari Pi. Ya kan? Jadi untuk K sama dengan 1 tidak perlu kita cari lagi karena sudah pasti tidak memenuhi. Apalagi K sama dengan 2, sudah barang tentu lebih lagi. Jadi untuk bentuk yang pertama ini kita dapatkan X-nya Pi per 2. Ya, Pi per 2. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Oke, untuk bentuk berikutnya kita gunakan yang ini. Ya, kita gunakan yang ini. Jadi di sini kita gunakan 2X min Pi per 2 sama dengan negatif ya, negatif Pi per 2 tambah K kali 2Pi. Nah, jadi ini kita pindah ruaskan ke sini. Jadi 2X sama dengan min Pi per 2 tambah Pi per 2 tambah K kali 2Pi. Nah, dari sini ini kita operasikan jadi 0 ya. Maka kita peroleh 2X sama dengan, ini udah pasti 0, tambah K kali 2Pi. Jadi sisa 2Pi saja. K kali 2Pi. K kali 2Pi. Nah, gitu ya. Kemudian X-nya, nah, kita bagi 2. Jadi dapatnya adalah K kali Pi. Nah, seperti ini ya. K kali Pi ini. Nah, sekarang kita jalankan K-nya.
untuk K sama dengan 0, ya, untuk K sama dengan 0, maka kita akan dapatkan di sini X-nya adalah 0. Tuh, ya. 0 kali pi 0. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X-nya adalah pi. Ya, karena 1 kali pi. Kalau K-nya 2, kita peroleh 2pi. Tetapi sudah melebihi batasnya pi-nya. Jadi untuk K sama dengan 2 kita tidak gunakan, ya. Oke, berarti stop sampai di sana. Nah, jadi dari sini sudah kita temukan, ya. Sudah kita temukan nilai-nilai X yang menyebabkan F aksen X-nya sama dengan 0. Yaitu yang pertama X-nya pi per 2. Kemudian yang kedua adalah 0. Dan yang ketiga adalah pi, ya. Nah, jadi di sini X-nya kita bisa tuliskan titik stasionernya adalah X sama dengan 0. Ya, kita urutkan dari kecil ke besar, 0. Yang kedua adalah X sama dengan pi per 2. Dan yang terakhir adalah X sama dengan pi. Nah, inilah titik stasionernya. Nah, jika kita cermati di option, berarti jawabannya adalah yang A, ya. 0, pi per 2 dan pi. Oke, ini yang A jawabannya. Oke, sip. Nah, yang A. Oke. Ya, bagaimana sahabat, bisa dipahami ya untuk soal yang nomor 2. Oke, ini itu. Oke, itu dulu dari kakak. Mudah-mudahan bisa dipahami beberapa contoh soal mengenai penerapan turunan fungsi trigonometri. Sampai jumpa. Dadah.